Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan mengetahui sifat yang jaiz bagi Allah. Ini cara mengenal Allah. Dan sifat-sifat itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dirangkum oleh para ulama, dirumuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan kemudian ada sebutan sifat wajib bagi Allah 20 atau 13. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Para alim ulama, para kiai, pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Kayan Kidul baik syuriah maupun tanfidhiyah ingkang kita muliakan, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya, terutama taufiknya, sehingga kita semuanya bisa hadir kembali dalam kegiatan yang sangat-sangat mulia, yaitu kegiatan kiswah kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengkaji sebuah ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu aqidah, ilmu tauhid, sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang lurus kepada kita semuanya, sehingga kita memiliki keimanan yang benar, kuat, tidak tergoyahkan oleh paham-paham yang menyimpang dari aswaja. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, jangan lupa masing-masing kita untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki kita sampaikan berbahasa Indonesia ya. Sebab niki kita live kan biar banyak yang mengambil manfaat.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang sebuah pengetahuan yang paling mulia, yaitu ma'rifatullah, tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah ibadah yang kita lakukan itu tidak akan sah, tidak akan diterima juga oleh Allah apabila dilakukan oleh orang yang enggak mengenal Allah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau mengatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal Allah yang wajib disembah. Sebelum seseorang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, maka ibadah seseorang seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya itu tidak akan sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk beriman kepada Allah, maka seseorang harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak mungkin seseorang itu beriman beriman kepada Allah tanpa dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan mengenal makhluk, nggak sama dengan mengenal manusia. Kalau kita mengenal manusia, maka kita tanyakan kapan lahirnya, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, putih atau hitam, di mana rumahnya, tempat tinggalnya. Itu kalau kita mengenal manusia, mengenal makhluk. Tetapi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak demikian. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan mengetahui sifat yang jaiz bagi Allah. Ini cara mengenal Allah. Dan sifat-sifat itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dirangkum oleh para ulama, dirumuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dengan kemudian ada sebutan sifat wajib bagi Allah 20 atau 13. Wujud, kitam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, dan seterusnya. Kemudian ada sifat mustahil, kemudian ada sifat jaiz yang dirumuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diambil dari penjelasan Al-Quran dan hadis. Hadirin rahimakumullah, di sini kita tidak menjelaskan tentang sifat-sifat wajib Allah secara satu persatu secara rinci, enggak. Tetapi kita ingin mengutip sebuah perkataan dari Sultanul Auliya Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, beliau adalah Sultanul Auliya Al-Qutub Al-Ghawth setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Keduanya sama-sama hidup di Irak.
Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau hidup di Baghdad. Kalau Syekh Ahmad Ar-Rifai itu hidup di daerah selatan Irak. Mereka sama-sama di Irak dan hidup dalam satu masa. Syekh Ahmad Ar-Rifai menjadi Sultanul Aulia setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi para ulama mengatakan bahwa Syekh Ahmad Ar-Rifai sebenarnya lebih dulu beliau mendapatkan derajat Al-Qutub atau Al-Ghauth sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi kemudian diambil oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan setelah wafatnya kemudian kembali lagi kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pendiri Thariqah Qadiriyah, Syekh Ahmad Ar-Rifai pendiri Thariqah Rifaiyah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Syekh Ahmad Ar-Rifai seorang wali besar yang memiliki karamah-karamah yang luar biasa. Di antara karamah yang tidak dimiliki oleh wali-wali yang lain, dan itu hanya dimiliki oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai, bahwasanya beliau ketika beliau berziarah ke makam kakeknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan sebuah karamah kemuliaan, yaitu dengan salam beliau dijawab oleh Rasulullah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan tangannya yang mulia dari dalam kuburnya. Kemudian dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai, disaksikan oleh ribuan umat manusia, karena ketika itu adalah musim haji. Gak ada wali lain yang mendapatkan karamah ini. Tangan mulia Rasulullah keluar dari dalam kuburan, kemudian dicium oleh cucu beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai, disaksikan oleh ribuan orang yang ketika itu berada di Masjid Nabawi karena musim haji. Ini diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang karamah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sangat banyak kalau kita bercerita tentang biografi Syekh Ahmad Ar-Rifai dan kelebihan-kelebihannya. Tetapi yang kita ingin sampaikan di sini adalah tentang makalah beliau, tentang ma'rifatullah, bahwa beliau Sultanul Aulia Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ghayatul ma'rifati billah, apa artinya? Puncak dari makrifat kepada Allah. Apa artinya puncak? Puncak artinya nggak ada lagi atasnya. Itu namanya puncak. Kalau seseorang naik ke gunung sudah sampai puncak, niki pun mboten saged munggah malih. Sebab napa? Pun puncak. Sagete napa? Mudhun malih. Lek sampun puncak, kalau sudah puncak maka kemudian turun. Syekh Ahmad Ar-Rifai mengatakan puncak dari makrifat kepada Allah berarti inilah makrifatnya para nabi, inilah makrifatnya para rasul, inilah makrifatnya para aulia, inilah makrifatnya para sahabat, inilah makrifatnya para solihin kepada Allah. Makrifatnya kepada Allah yaitu al-iqanu biwujudihi ta'ala, meyakini tanpa ragu bahwa Allah itu ada.
bila kaifin wala makan, dengan tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk dan ada tanpa tempat. Puncak ini sudah makrifat tertinggi, makrifatnya para wali, yaitu ketika seseorang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Bagaimana seorang mukmin bisa meragukan Allah, adanya Allah, sementara alam semesta ini telah membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kita mengatakan ada tulisan, pasti ada yang menulisnya. Ada bangunan, pasti ada yang membangunnya. Ada pukulan, pasti ada yang memukulnya. Ada bumi dengan segala isinya, ada langit dengan segala isinya, pasti ada yang mengadakannya, dari tiada menjadi ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mawujud, pasti ada. Pencipta alam semesta ini pasti ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikhabarkan oleh para nabi, mulai dari nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang sudah meyakini tanpa ada keraguan sama sekali bahwa Allah itu ada bila kaifin, dengan tanpa kaif. Apa artinya kaif? Al-kaif kullu ma kana min sifatil makhluqat. Nah, setiap sifat makhluk itu namanya kaif dalam bahasa Arab. Dalam istilah tauhid, al-kaif artinya adalah sifat makhluk. Sifat makhluk atau al-kaif seperti apa? Para ulama ada yang mengelompokkan al-kaifiyah, kaif itu ada 40 macam, dikelompokkan menjadi 40 macam. Di antara yang 40 itu, yang pertama adalah berubah. Itu sifat makhluk. Yang pertama berubah. Semua makhluk pasti berubah. Gak ada makhluk yang gak berubah. Kenapa? Karena makhluk itu dari asal mulanya itu sudah berubah. Makhluk itu artinya diciptakan. Diciptakan itu artinya dulunya nggak ada, kemudian ada. Berubah nama betul. Berubah dari tiada menjadi ada. Habis itu terus berubah. Nah, kalau ada orang mengatakan kamu kok nggak berubah ya, nah, niku nggak berubah tenan apa mboten? Aslinya nggih berubah. Cuman berubahnya niku pelan. Nah, berubahnya pelan sebab awet muda dari dulu kok kayak begitu aja, umurnya kayak gitu. Ada yang awet tua, ya. Ada yang awet muda. Nggak berubah dari dulu. Padahal sebenarnya apa? Berubah. Nggak ada sesuatu yang nggak berubah. Makhluk semuanya berubah. Karena at-taghayyur akbaru alamatil huduts. Berubah adalah tanda terbesar dari makhluk. Karena makhluk dia dari asal mulanya sudah berubah, yaitu berubah dari tiada menjadi ada. Dan seterusnya berubah, kemudian punah dan seterusnya. Maka berubah adalah sifat makhluk, namanya kaif. Kemudian sifat makhluk adalah memiliki bentuk. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang persegi 4, ya. Panjenengan tingali sekitar panjenengan makhluk, matahari bulat, niki cagak niki tiang, napa niki bentuke? Persegi panjang. Wajah panjenengan masing-masing semuanya punya bentuk, ada yang bulat, ada yang bulat telur, ada yang lonjong, ada yang agak kotak wajahnya, macam-macam. Nah,
Artinya apa? Memiliki bentuk. Niki sifat makhluk. Kaif, namanya kaif. Memiliki ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ini sifat makhluk. Memiliki warna. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang sawo matang. Niki sifat makhluk. Jangan tinggali makhluk sekitar kita niki. Sedaya enten warnanya, semuanya memiliki warna. Nggih ta? Mana yang enggak punya warna? Ini bunga ini berwarna. Ini meja ini ada warnanya, tembok juga ada warnanya, panjenengan juga ada warnanya, rambut jenengan juga ada warnanya, ada yang putih, ada yang hitam, macam-macam. Tapi semuanya memiliki warna, berarti memiliki warna adalah kaif, sifat makhluk. Kemudian sifat makhluk lainnya adalah bertempat. Berada pada tempat tertentu. Saya makhluk, saya bertempat. Panjenengan semuanya makhluk, panjenengan semuanya bertempat. Napa mawon makhluk, niki makhluk bertempat, niki makhluk bertempat. HP niki makhluk bertempat. Nah, genteng niki makhluk, dia bertempat. Semua makhluk pasti bertempat. Matahari makhluk, dia bertempat di udara. Cahaya matahari makhluk, dia bertempat. Panjenengan tingali. Napa niki? Asap bertempat. Ada di situ, tidak ada di sini. Makhluk pasti bertempat. Berarti bertempat adalah sifat makhluk. Berada pada arah adalah sifat makhluk. Semua makhluk pasti berada pada arah. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya di kanan, ada kalanya di kiri, ada kalanya di depan, ada kalanya di belakang. Semua makhluk begitu. Langit ada di atas, bumi ada di bawah. Bapak itu berada di depan saya. Tembok ini berada di belakang saya. Pak Ketua MWC, Pak Tom berada di kanan saya. Dan seterusnya. Semuanya pasti berada pada arah. Makhluk sifatnya adalah berada pada arah. Namanya kaif. Nah, ma'rifatullah, puncak dari ma'rifat kepada Allah adalah ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada bila kaifin, dengan tanpa disifati dengan sifat makhluk. Allah tidak berubah, Allah tidak memiliki bentuk, tidak berukuran, tidak berwarna, tidak berada pada tempat tertentu, tidak berada pada arah tertentu. Ini makrifat, puncak makrifat kepada Allah. Ketika seseorang telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki warna, tidak beranggotakan badan, bukan berupa benda, bukan berupa jisim, maka orang tersebut telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan puncak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya Sultanul Auliya Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Sakit dipahami ya? Nah. Karena sebagian orang ada memahami menyimpang. Seperti kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi mereka mengatakan bahwa Allah itu ada, tetapi mereka mensifati Allah dengan kaif. Mereka mensifati Allah dengan sifat makhluk. Mereka mengatakan Allah itu berubah, meskipun gak secara langsung. Mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy. Padahal arsy itu makhluk atau bukan? Makhluk. Artinya dulu arsy itu enggak ada. Nah, sebelum arsy itu enggak ada, Allah itu ada tanpa arsy.
Setelah Allah menciptakan arsy, kata orang Wahabi, berubah. Asalnya enggak di atas arsy, sekarang jadi di atas arsy. Jadi berubah. Berarti orang Wahabi mensifati Allah dengan sifat berubah, sifat makhluk dengan kaif, tidak mengenal Allah. Orang Wahabi tidak mengenal Allah. Orang Wahabi mereka mengatakan Allah itu memiliki bentuk, memiliki ukuran. Ukurannya sangat besar. Ada tokoh Wahabi di Indonesia namanya Khalid Basalamah, ada di YouTube. Itu mengatakan apa? Dia mengatakan, kenapa kita ini nggak bisa melihat Allah? Kata dia, karena Allah itu besar sekali. Saking besarnya kita nggak bisa melihatnya. Itu kata Wahabi, tokoh Wahabi Indonesia Khalid Basalamah. Jadi Allah itu lebarnya nggak ada ujungnya, tingginya juga nggak ada ujungnya, cuman ke bawahnya ada ujungnya, yaitu arsy. Udah pol arsy, tapi ke atasnya nggak ada ujungnya, dan ke kanan kirinya nggak ada ujungnya, besar. Itu kata orang Wahabi. Mereka menisbatkan ukuran kepada Allah, menisbatkan bentuk kepada Allah. Berarti mensifati Allah dengan kaif, dengan sifat makhluk, maka orang Wahabi tidak mengenal Allah. Mereka mengatakan Allah itu berada di arah atas. Mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy. Kadang mengatakan Allah di atas langit. Ini berarti mensifati Allah dengan sifat makhluk, mensifati Allah dengan kaif. Orang yang kayak begini tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang benar. Dan dia dalam beribadah tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menyembah Allah. Karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang Wahabi mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada, kata mereka, tidak, kata kita juga, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Kita mengatakan begitu, mereka juga mengatakan begitu, bahwasanya yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Tapi faktanya, meskipun orang Wahabi mengatakan yang berhak disembah itu hanya Allah, tetapi nyatanya orang Wahabi nggak menyembah Allah. Mereka menyembah selain Allah. Dan menyembah selain Allah namanya syirkun, pelakunya musyrik. Pelakunya musyrik. Kenapa Wahabi menyembah selain Allah? Karena mereka nggak mengenal Allah. Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifat-sifatnya yang layak bagi Allah, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Sementara orang Wahabi mengatakan Allah bertempat, Allah berukuran, Allah berupa jisim, Allah itu besar, Allah itu berada pada arah. Apa ini? Bertentangan? Nggak sama. Nggak sama. Berarti yang mereka sembah itu bukan Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Sementara yang disembah oleh orang Wahabi adalah sesuatu yang serupa dengan makhluk. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai perumpamaan atau takrib pendekatan, kersanipun panjenengan bisa memahaminya. Nah, misalnya saya tanya panjenengan, apakah panjenengan itu mengenal Pak Tom misalnya? Pasti terkenal nih, terkenal. Tapi ada yang masyhur di mana-mana. Tapi ada orang ini sebenarnya nggak kenal, tapi dia
mengatakan, apakah kamu mengenal Pak Kiai Tom? Dia menjawab, saya bukan hanya kenal, saya sangat mengenal beliau sekali. Percaya diri dia. Percaya diri mengatakan, saya bukan hanya sekedar kenal, saya ini sangat mengenal beliau sekali, ada sekalinya. Udah sangat dikasih sekali lagi di belakangnya, yang menunjukkan bahwa dia betul-betul mengenal beliau. Kemudian saya tanya, Pak Tom itu kayak apa orangnya? Oh, orangnya pendek, putih, gemuk. Sudah pendek, putih, gemuk. Istrinya 2. Jadi dia menyebutkan begitu. Pertanyaannya, orang ini yang mengatakan saya sangat mengenal Pak Tom, kemudian ketika saya tanya sifatnya nggak sesuai dengan sifat yang sebenarnya, apakah orang ini mengenal beliau? Mengenal apa enggak? Enggak kenal. Meskipun dia mengatakan saya sangat mengenal sekali, ketika ditanya sifatnya bertolak belakang dengan sifat beliau. Beliau tinggi, beliau bilang pendek. Beliau berperawakan sedang, beliau mengatakan gemuk. Enggak sama, sifatnya enggak sama. Berarti dia tidak mengenal beliau. Jadi yang dia maksud pendek, gemuk, putih, itu siapa? Orang lain. Berarti menyasar kepada orang lain. Mungkin dia mengenal Pak Tom itu ada 2, dan yang dia sebut adalah orang lain, bukan ini, bukan beliau ini. Berarti melenceng nama mboten? Melenceng. Nah, ada orang Wahabi mengatakan saya menyembah Allah, saya mengenal Allah. Tapi dia mengatakan Allah itu berupa jisim, punya tangan, punya mata, punya kaki, duduk di atas arsy. Nah, sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Sedangkan dia, yang Allah yang dia kenal, itu serupa dengan makhluk. Dan itu yang dia sembah setiap hari. Berarti dia menyembah Allah atau bukan? Enggak menyembah Allah. Dia tidak menyembah Allah, tetapi dia menyembah sesuatu yang dia khayalkan ada di atas arsy, tetapi sebenarnya enggak ada. Hanya khayalan saja. Dia menyembah khayalan yang ada dalam pikirannya, yang itu serupa dengan makhluk. Itulah yang mereka sembah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Karena itu orang-orang Wahabi ini adalah kelompok mujassimah. Karena mereka meyakini Allah serupa dengan makhluk berupa jisim. Al-mujassim. Dan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Al-Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir la tasihhu sholatu khalfahu. Orang mujassim yang meyakini Allah itu jisim, hukumnya kafir, tidak sah sholat di belakangnya. Ini siapa yang mengatakannya? Al-Imam Syafi'i. Demikian juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Man qala innallaha jismun la kal ajsam, kata Imam Ahmad bin Hanbal, faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Allah itu jisim, tidak seperti jisim, maka dia telah kufur. Kenapa? Karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan dengan begitu dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jadi ma'rifatullah, puncak ma'rifat seseorang kepada Allah adalah
al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ketika seseorang telah meyakini bahwa Allah itu ada, tidak disifati dengan sifat makhluk, dan ada tanpa tempat, maka ini sudah makrifat yang tertinggi. Ini makrifatnya para nabi. Makrifat yang di sini maksudnya bukan makrifat seperti dalam tasawuf, enggak. Tetapi makrifah dalam hal pengenalan kepada Allah dalam tauhid, itu adalah ketika seseorang meyakini adanya Allah tanpa disifati dengan sifat makhluk dan ada tanpa tempat. Itu sudah puncak. Sudah puncak niku pripun niku wau. Mboten enten dhuwure malih, mboten saged munggah malih. Lek pun puncak mboten saged munggah malih, sudah pol niki. Sebab enten sing pengen munggah malih, pun puncakne enten sing pengen munggah malih, pengen semerep hakikate Allah. Pengen semerep napa? Pengen tahu hakikatipun Allah. Saged napa mboten? Mboten saged, gak bisa. La ya'rifu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah sendiri. Gak ada makhluk yang sampai bisa mengetahui hakikatullah. Sebab hakikatullah bukan jisim. Hakikat Allah bukan benda. Hakikat Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka manusia tidak bisa mengetahui hakikat Allah. Pengenalan kita kepada Allah tidak sampai kepada mengetahui hakikatnya Allah. Tidak sampai pada mengetahui hakikat dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu digarisbawahi. Sebab kalau enggak paham ini, bisa gila nanti, bisa stres nanti. Sudah ada batasnya. Sudah ada batasnya. Lah ini kaidah, namanya kaidah yang harus dipegang, bahwa la ya'rifu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Ya sudah. Batas pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, sudah selesai. Itulah iman, itulah makrifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari-cari hakikat Allah. Jangan membayang-bayangkan hakikat Allah. Jangan menggambarkan, menghayalkan hakikatullah. Karena itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Kenapa? Karena ketika seseorang membayang-bayangkan Allah, maka yang muncul adalah bayangan. Ketika seseorang menggambarkan Allah, maka yang muncul adalah gambar, bentuk, sesuatu yang berbentuk. Ketika seseorang berpikir tentang Allah, maka yang muncul adalah benda. Pasti benda. Coba jenengan mikir, pasti yang ada dalam pikiran hasilnya adalah benda, sementara Allah bukan benda, Allah bukan jisim. Enggak sampai, la tudrikuhul uqul. Akal tidak akan bisa sampai mengetahui hakikat Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Karena itulah maka kita dilarang berpikir tentang zat Allah. Kita diperintahkan berpikir tentang makhluk Allah. Tidak boleh kita berpikir tentang zat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fikrata fir rabbi. La fikrata fir rabbi. Tidak boleh berpikir tentang Tuhan.
Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Akalnya nggak bisa berpikir tentang Tuhan. Nggak bisa kita berpikir tentang zat yang bukan benda, tentang zat yang ada tanpa tempat, tentang zat yang ada tanpa arah. Nggak bisa. Karena akal kita selalu mentok pada benda yang berada pada tempat dan arah. Pasti seperti itu. Karena itu akal tidak bisa menjangkaunya. Karena itu nggak usah kita berpikir tentang Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya kepada Tuhanmu pemikiran seseorang itu berakhir. Artinya seseorang tidak bisa berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan berfikir tentang zat Allah. Pikirkan makhluk. Pikirkan diri kamu. Pikirkan diri kita sendiri, pikirkan langit, pikirkan bumi, pikirkan manusia, pikirkan tumbuh-tumbuhan, pikirkan makhluk. Jangan memikirkan Allah. Berfikirlah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian berfikir tentang diri kalian? Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard. Kita diperintahkan untuk berfikir tentang apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit itu. Langit yang begitu luas, tidak ada cagaknya, nggak ada talinya, gantolnya ke atas, tapi nggak jatuh. Pikirkan. Pikirkan diri kita ini. Diri kita ini. Tentang sesuatu yang ada pada diri kita. Kita makan, minum dari satu jalan. Kita masukkan lewat mulut. Makan lewat mulut, minum lewat mulut. Begitu makan, baru saja makan, tadi lemes sekarang sudah kuat. Kok bisa ya? Tadi baru saja dimasukkan makanan sudah bisa beralih dari makanan menjadi sebuah energi. Kemudian ada yang jadi darah, kemudian ada yang jadi daging, kemudian ada yang jadi tulang. Kemudian sisanya dibuang melalui dua jalan. Yang air dibuang lewat depan, yang bukan air dibuang lewat belakang. Coba difikirkan itu. Maka kita akan tahu Allah itu ada, kita akan tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Fikirkan makhluk, jangan fikirkan zat Allah. Karena zat Allah tidak bisa difikirkan, karena nggak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terlintas dalam hati kita tentang Allah, maka Allah pasti tidak seperti itu. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Zunnun Al-Misri. Beliau mengatakan mahma tasawwarta bibalika wallahu bi khilafi dzalika. Mahma tasawwarta bibalika, apapun yang tergambar dalam hati kamu tentang Allah, yakini Allah enggak seperti itu. Ini kaidah juga. Lek panjenengan misalnya duduk-duduk, tiba-tiba tergambar tentang Allah dalam benak kita. Pasti berupa gambar itu. Nah, maka apa yang harus kita, bagaimana sikap kita? Ikuti kaidah. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam diri kamu tentang Allah, langsung bilang, oh ini bukan Allah. Karena apa yang terlintas, apapun yang terlintas dalam benak saya, itu pasti makhluk, pasti berupa benda, pasti makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, langsung kita buang. Ketika muncul khatir, khatir itu sesuatu bersitan hati yang muncul.
Terkadang ada sebagian orang sedang duduk, tiba-tiba muncul dalam hatinya gambaran tentang Allah. Maka yakini Allah tidak seperti itu. Maka sholat khusyuk itu bukan membayangkan Allah. Nah, ini perlu diperhatikan. Sebagian orang sholat pengen khusyuk sampai merem-merem. Sampai merem-merem membayangkan Allah, dia dibayangkan. Nanti kelihat kelemun itu dikira itu adalah Allah. Nah, ini rusak ini. Khusyuk bukan membayangkan Allah, bukan menggambarkan Allah, bukan memikirkan Allah. Khusyuk itu artinya menghadirkan rasa ta'zim, pengagungan, rasa cinta dan takut kepada Allah di dalam hati. Itu namanya khusyuk. Jadi ketika kita sholat, dalam hati kita ini kita hadirkan pengagungan kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Itu yang disebut dengan khusyuk. Bukan membayangkan atau menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sebab sebagian orang awam sholatnya yang khusyuk, kemudian dia membayangkan Allah di dalam sholatnya. Bahaya, karena kalau membayangkan Allah, nanti dia meyakini Allah seperti yang ada dalam bayangan dia. Ini bisa melenceng akidahnya dari akidah yang benar, akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang tergambar dalam benak kamu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang tergambar itu. Buang kalau ada gambaran tentang Allah, segera buang. Kalau ada khatir seperti itu, buang. Katakan amantu billahi wa rasulih. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Dibuang saja. Karena itu enggak benar. Apa yang terlintas dalam hati kita, dalam pikiran kita tentang Allah, itu pasti tidak benar. Allah berbeda dengan apa yang terlintas dalam hati dan terfikirkan dalam pikiran kita. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyerupai, yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar. Siapa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq? Khalifatu Rasulillah. Seorang sahabi jalil, seorang sahabat afdalus sahabah, afdalul awliya, afdalu awliya'il bashar. Wali yang paling mulia, mulai dari wali-wali zaman Nabi Adam sampai wali-wali nanti pada hari kiamat, nggak ada satupun yang bisa mencapai derajat kewalian Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nggak ada. Yang termulia, afdalul awliya, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahibu Rasulillah. Artinya enggak diragukan Sayyidina Abu Bakar. Derajatnya jauh lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jauh lebih tinggi dari Syekh Ahmad Ar-Rifai, jauh lebih tinggi dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan para aulia lainnya. Jauh di atasnya. Yang mencapai derajat siddiqah beliau adalah As-Siddiq, diberi gelar Rasulullah As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Yang keimanannya bersih, keimanannya sama sekali tidak tidak dilumuri oleh keraguan sama sekali terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, al-ajzu an darakil idraki idraku
wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Al-ajzu an darakil idrak. Artinya merasa lemah untuk mengetahui hakikat Allah. Saya nggak bisa mengetahui hakikat Allah. Saya meyakini Allah itu ada tanpa ada keraguan, gak disifati dengan sifat makhluk, ada tanpa tempat, ada tanpa arah, bukan berupa jisim. Udah, saya nggak bisa mengetahui hakikat Allah. Saya mengaku saya nggak bisa mengetahui hakikat Allah. Idrakun, itulah keimanan. Itulah namanya iman. Sebaliknya wal bahthu an dzatihi, mencari-cari zat Allah, memikir-mikirkan zat Allah, membayang-bayangkan zat Allah adalah kufrun wa isyraku, adalah kekufuran dan kesyirikan. Nah, ini kaidah juga dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itu batas ma'rifat kita kembali kepada awal perkataan Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, batas tertinggi ma'rifat kita kepada Allah adalah ketika kita meyakini bahwa Allah itu ada tanpa ada keraguan tentang adanya, dan bahwa Allah itu ada tanpa disifati dengan sifat makhluk, ada tanpa arah. Udah, mukmin. Orang tersebut adalah mukmin dengan iman yang sahih, dengan iman yang benar. Sesuai karena dia telah mengenal Allah sesuai dengan sifat-sifatnya yang layak, yang telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian ini pengetahuan yang sangat penting dan sangat mendasar. Bukan pengetahuan yang mendalam, enggak, tetapi sesuatu pengetahuan yang paling dasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Bahkan telah diajarkan kepada anak-anak kecil yang telah berumur 7 tahun dan mumayyiz harus sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, imamu ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Pertama kali yang wajib bagi seorang hamba adalah al-ilmu billah, mengenal Allah, wa rasulihi, mengenal rasulnya, wa dinihi, dan mengetahui tentang ajaran agamanya. Ini yang pertama harus diajarkan. Tentang keimanan, itu yang pertama kali harus dipelajari, pertama kali harus diajarkan kepada anak. Membaca Al-Quran berikutnya begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Jundub, beliau seorang sahabat yang mengikuti pendidikan ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kunna nahnu fityanun hazawirah ta'allamnal iman qabla al-Qur'an fata'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dahulu, kata Abdullah bin Jundub, dahulu kami ketika masih muda belia masih remaja, kami itu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Belajar kepada Nabi, belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Setelah itu kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Fazdadna bihi imana. Maka panjenengan yang punya, meskipun judul lembaganya TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, jangan lupa mengajarkan iman. Jangan hanya mengajarkan Al-Qurannya saja, membaca saja, harus diselipkan aqidatul awam, harus diselipkan ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, sifat-sifat wajib bagi Allah, harus diajarkan kepada anak ketika anak itu masih kecil. Jangan hanya mengajarkan Al-Quran saja.
Karena belajar Al-Quran selain Fatihah hukumnya fardu kifayah. Fatihah yang wajib ain bagi setiap muslim. Kalau ada orang nggak bisa baca Al-Quran, hanya bisa membaca Al-Fatihah saja, dan yang lain sudah ada yang bisa, maka dia nggak berdosa. Tetapi kalau iman, ma'rifatullah, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang masalah kurikulum dalam pendidikan. Agar tidak tidak yang sangat penting ditinggalkan, sementara yang penting, karena ada yang sangat penting, ada yang penting. Membaca Al-Quran penting apa enggak? Penting. Tetapi belajar tentang iman lebih penting. Al-aqil yuqaddimul ahamma minal muhim. Seorang yang berakal mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Karena kita nggak bisa melakukannya secara bersama-sama, maka kita melakukannya mendahulukan yang terpenting dari hal yang penting. Nah, niki pun pas setengah 8. Nah, sampun 1 jam. Monggo kalau ada pertanyaan 1-2 dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Langsung aja, dalam kehidupan sehari-hari itu sering ada dari kelompok orang-orang tertentu yang mengatakan api-api usaha itu kadang-kadang kalah dengan yang di atas. Nah, kata yang di atas itu apakah termasuk menyimpang dari ajaran yang kita percayai? Terus yang kedua, dari kategori yang masih dipelajari tadi, ada keimanan, ada tadi 3 macam tadi. Dari kurikulum yang sepengetahuan Bapak Yai di MI, Sanawiyah atau di sekolah-sekolah lembaga yang formal itu, apakah sudah sesuai atau sudah mengarah pada 3 hal yang harus diketahui dari kita umat kami? Terima kasih. Langsung ya. Yang pertama, ucapan itu namanya ucapan zahir, bukan ucapan yang sharih, tetapi ucapan zahir. Ketika seseorang mengatakan kita serahkan pada yang di atas, maka ditanya dulu apa maksudnya. Karena yang di atas itu banyak. Karena yang di atas itu banyak. Jika dia mengatakan yang di atas itu, yang dia maksud adalah malaikat misalnya, karena para malaikat itu tempatnya ada di atas langit. Yang 7 itu penuh dengan para malaikat. Ahlus sama adalah para malaikat. Atau dia mengatakan itu terserah kepada yang di atas, maksudnya terserah Pak Jokowi, atau terserah Pak Bupati. Nah, kita orang kecil ya udah manut aja, terserah yang di atas. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Yang dimaksud kan para pejabat itu. Tapi kalau yang dia mengatakan yang di atas, yang dia maksud dalam keyakinannya Allah itu berada di atas, ini yang masalah. Ini yang masalah, ini menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi tidak serta-merta kemudian disalahkan, enggak. Tetapi tergantung apa maksud dia ketika dia mengatakan perkataan terserah yang di atas itu. Nah, karena macam-macam maksud orang ketika mengucapkannya. Kalau kita, ya hendaknya kita, kalau kita sebagai tokoh khususnya, apalagi mubaligh atau penceramah, hindari ucapan-ucapan yang multi tafsir, yang multi makna. Nah, itu dihindari. Karena orang akan memahaminya secara salah dari kita meskipun maksud kita itu benar. Nggak usah kita mengatakan terserah yang ngecat Lombok. Ucapkan aja terserah kepada Allah. Apa beratnya mengatakan Allah? Mengucapkan lafzul jalalah Allah lebih singkat daripada yang ngecat Lombok. 1. Kalau kita mengatakan Allah,
kita mengucapkan berzikir, zikrullah, dan itu berpahala. Ketika kita mengatakan Allah, Allah, maka itu berpahala. Kalau dia mengatakan yang ngecat Lombok, nggak ada min asma'illahil husna yang ngecat Lombok, nggak ada. Yang ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq. Nah, yang ada adalah pencipta, pencipta cabe, pencipta makhluk, bukan ngecat. Nah. Jadi ya dihindari perkataan-perkataan yang itu bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda. Terutama kita yang tokoh-tokoh agama, mubalek, karena apa yang kita ucapkan itu didengarkan oleh masyarakat. Jangan sampai mereka menjadi menyimpang gara-gara ucapan kita yang sebenarnya kita nggak bermaksud seperti itu. Nah, oke. Kemudian yang kedua tentang kurikulum. Kalau yang selama ini sebenarnya kalau kita lihat kurikulumnya ya sudah sesuai. Nah, tetapi dalam praktek ini yang bermasalah. Lagi-lagi masalah guru sebenarnya dan juga masalah buku. Nah, masalah guru dan masalah buku. Kalau dilihat kurikulumnya sudah bagus-bagus saja. Dilihat bukunya rata-rata kalau di MI ya sudah lumayan meskipun ada sedikit banyak. Kalau kita di Kepung dulu kita pernah membuat LKS karena prihatin dengan kondisi buku. Tetapi secara umum baik-baik saja. Tapi ketika dicek anak tamat kelas 6 MI, kelas 6 SD, ditanya sifat wajib bagi Allah qiyamuhu binafsihi. Apa artinya? Apa maknanya? Nggak paham. Apa dalilnya kalau Allah itu ada? Apa buktinya kalau Allah itu ada? Nggak tahu. Allah itu qadim, bersifatan dengan qidam. Apa maknanya? Nggak tahu. Padahal ini sifat wajib bagi Allah. Untuk mengenal Allah yang harus diajarkan ketika anak itu umur 7 tahun, berarti kelas berapa? 2 MI. MTS juga belum tahu juga, padahal diulang lagi di MTS. Kemudian tamat aliyah belum tahu juga. Tamat perguruan tinggi juga belum tahu. Nah, ini masalahnya gimana? Nah, masalahnya adalah istilah orang marortu wala adri. Nah, saya sudah lewat tapi saya tidak tahu, tidak paham. Nah, jadi yang harus kita, kalau kita sebagai guru, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai pendidik adalah tujuan saya mengajar adalah murid paham. Bukan khatam kurikulum, bukan khatam kitab, bukan selesai target pembelajaran, tetapi paham. Nah, itu yang harus, itu yang dalam pendidikan Islam begitu. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Paham, bukan hafal, bukan bukan sekedar lewat khatam, tetapi yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki seseorang kebaikan, Allah memberi pemahaman terhadap ilmu agama. Maka paham yang harus diprioritaskan. Lah untuk bisa agar murid paham, gurunya harus paham. Nah, ini masalah. Agar murid paham, gurunya harus paham. Lah ini gurunya nggak paham. Gurunya cuma dibacakan ke murid begitu saja. Sementara dia sendiri nggak tahu apa yang harus dijelaskan, dia sendiri nggak paham. Nah, ini problem di pendidikan kita ini serius. Nah, serius. Kenapa? Karena itu dampak dari dampak dari sebuah kebijakan bahwa guru di sekolah formal harus sarjana. Sehingga para kiai nggak bisa ngajar MI.
Para kiai nggak bisa ngajar SD, ngajar SMP, ngajar aliyah kalau nggak punya ijazah S1. Akhirnya yang ngajar ya mereka yang punya ijazah. Yang sebagian dari mereka nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, tetapi dipaksa, dia nggak tahu fikih, dia ngajar fikih, dia nggak tahu akhlak, akidah akhlak, dia mengajar akidah akhlak. Maka anak-anak nggak paham ilmu agama, meskipun sudah tingkatan sampai tingkatan yang tinggi dan dalam bukunya sudah disebutkan, dalam kurikulumnya sudah ada, tetapi sampai akhir dia tetap belum paham. Nah, ini problemnya problem kompleks, kompleks yang sangat berputar-putar di situ. Ini harus sebenarnya yang harus ditangani, harus ditangani. Wonten malih napa sampun? Nggih. Nggih. Mengenal Allah kaitanipun kalian dawuhipun Kanjeng Nabi anta Allah ka'annaka taroh. Al-ihsan, itu namanya al-ihsan. Al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu namanya al-ihsan. Yaitu apabila kamu beribadah kepada Allah seakan-akan ya, seakan-akan kamu melihatnya, tapi kamu nggak melihat Allah, karena Allah tidak dilihat di dunia ini, tapi nanti di akhirat Allah dilihat oleh orang-orang mukmin. Nah, seakan-akan kamu melihatnya li syiddatil yaqin, karena kamu sangat yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kita sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apakah kita akan beribadah begitu saja? Tentu tidak. Kita akan beribadah semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, karena kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Kalau kita ketika kita sholat, kemudian kita merasa bahwa Allah itu melihat kita, hadir dalam hati kita keyakinan bahwa Allah melihat kita, apakah kita akan sholat begitu saja? Enggak. Kita pasti akan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya, sesempurna mungkin. Nah, inilah ihsan. Kalau kita misalnya sholat hanya sekedar memenuhi syarat dan rukunnya, menjauhi hal yang membatalkan, maka itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban. Tapi ihsan tidak cukup seperti itu. Ihsan adalah apabila dia melakukan ibadah lebih dari itu, yaitu ketika dia melakukannya dengan sesempurna mungkin, dengan memenuhi syurut al-qabul, memenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah ibadah atau sholat dalam hal ini secara khusus. Tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah dilihat nanti di akhirat, tidak dilihat di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah akan diperlihatkan zat Allah. Setelah Nabi Musa diberikan anugerah bisa mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, suara dan huruf, sehingga beliau disebut kalimullah, Nabi Musa pengen melihat zat Allah. Apa jawaban Allah?
sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, lan taroni. Kamu tidak akan melihatku di dunia ini. Lan taroni. Kamu tidak akan, lan memakai lan, tidak akan melihatku. Ai fid dunya, di dunia tidak akan melihatku. Dalam ayat yang lain disebutkan la tudrikuhul absar. Allah itu tidak terjangkau oleh penglihatan manusia di dunia ini. Nah, di malam Mi'raj menurut qaul yang kuat bahwa Rasulullah itu melihat Allah bifuadihi, dengan hatinya, tidak dengan mata kepala. Nah, ini dalam keyakinan kita. Maka hati-hati kalau ada orang misalnya kemudian dia mengatakan tadi malam saya jagongan sama Allah. Saya bisa bercakap-cakap dengan Allah. Saya ditemui oleh Allah. Pas saya zikir di kamar, tiba-tiba Allah datang menemui saya. Maka saya, alhamdulillah, kata dia, bisa ngobrol sama Allah. Maka ini hati-hati dengan orang yang seperti ini. Ada kalanya dia pendusta, pembohong. Ada kalanya dia adalah korban pembohongan iblis. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah terjadi pada beliau seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Burhan, yang kitab Nurul Burhani, Manaqib, disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang bermunajat, sedang berzikir, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang. Dia mengatakan, ya Abdul Qadir abdi, wahai Abdul Qadir hambaku, aku adalah Allah. Mulai saat ini semua yang wajib bagimu saya gugurkan, udah gak wajib lagi. Yang haram bagi kamu silahkan dilakukan, udah gak haram, khusus untuk kamu. Tapi Syekh Abdul Qadir paham ilmu tauhid. Syekh Abdul Qadir mengenal Allah. Syekh Abdul Qadir mengenal Allah. Allah itu bukan cahaya. Allah pencipta cahaya, bukan cahaya. Allah itu kalamnya bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Sementara yang datang cahaya, yang datang berbicara dengan bahasa, dengan huruf, dengan suara, yang datang berada pada ruangan, itu bukan Allah. Allah itu maujudun bila kaifin bila makan. Syekh Abdul Qadir tahu, sehingga Syekh Abdul Qadir langsung mengatakan khasyita ya la'in, khasyita ya iblis. Kemudian iblis merubah wujudnya dari asalnya cahaya jadi wujud aslinya. Iblis kemudian mengatakan, ya Abdul Qadir ghalabtani bi ilmika. Wahai Abdul Qadir, kamu sudah mengalahkanku dengan ilmu yang kamu miliki. Ilmu, pentingnya ilmu. Dengan ilmu akidah yang beliau pahami, ilmu tauhid yang beliau pahami, beliau tidak tertipu oleh iblis. Tapi iblis kemudian mengatakan, ya Abdul Qadir, sebelum ini saya sudah menggoda 70 ahli ibadah dengan cara yang sama. Semuanya sukses. 70 ahli ibadah yang beribadah tanpa ilmu, semuanya sukses. Malamnya dia ibadah, paginya dia sudah mengatakan, saya sekarang sudah jadi wali, ahlul batin, saya nggak perlu sholat lagi. Saya sambil naik sepeda sudah sholat. Nah, itu kemudian muncul orang-orang begitu. Ini mungkin sebangsa orang-orang yang terperdaya oleh iblis laknatullah alaih. Jadi waspadai orang-orang yang seperti itu. Sampun ya, kata saya ini pun mungkin kades tunggal malih. Yeah. Itu melarang ucapan makhluk seperti kata Imam Bukhari. Kami saat ini
Nggih. Sak upami terus kula niki melanggar ngucapaken Al-Qur'an manipun diwaca-waca niku kula ibadah teng roh napa roh. Nggih. Niki pembahasan panjang ya, tetapi kita langsung kepada poin. Maksudipun mungkin sebagian enten sing paham, beliau yai sudah jelas paham. Nah, tapi kalau yang lain mungkin sebagian ada yang paham, sebagian ada yang enggak. Tetapi kita menjawab pertanyaan beliau. Nah, jadi mengatakan Al-Quran makhluk, titik. Nah, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jika dalam hatinya dia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk yang dia maksud adalah Al-Kalam Az-Zati, nah, maka ini merusak akidah. Tetapi jika dia mengatakan Al-Quran makhluk, yang dia maksud adalah Al-Quran yang dia baca, Al-Lafzul Munazzal, lafaz yang diturunkan yang berupa bahasa Arab, maka dia jatuh kepada dosa, jatuh kepada maksiat, tetapi akidahnya tidak rusak. Akidahnya tidak rusak. Kenapa? Karena yang dia maksud adalah lafaz yang diturunkan. Maka yang diperbolehkan, kalau kita mau menjelaskan, ini fi maqamit ta'lim, ketika kita mengajar, kita mengatakan Al-Quran yang merupakan lafaz yang diturunkan itu adalah makhluk. Nah, itu benar. Jadi dia nggak boleh mengatakan Al-Quran makhluk, titik, kemudian disimpan dalam hati. Maksud saya adalah dalam hati lafaz yang diturunkan. Nah, dalam keyakinan. Nah, itu apa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini kalau sampun dijelaskan akan menimbulkan persepsi orang bahwa Al-Quran yang merupakan Al-Kalam Az-Zati, Al-Kalam An-Nafsi itu adalah makhluk. Orang yang mendengar akan memahami itu. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal sampai dicambuk, sebagian ulama sampai mati, dibunuh oleh orang-orang Mu'tazilah, penguasa yang terpengaruh oleh Mu'tazilah sampai mati. Sebagian seperti Imam Ahmad dicambuk sampai babak belur, suruh mengucapkan Al-Quran makhluk. Itu saja. Sebenarnya kalau Imam Ahmad mau mengucapkannya, kemudian hatinya tetap mengatakan yang saya maksud adalah Al-Quran, Al-Lafzul Munazzal, nggak merusak akidah. Tetapi beliau itu ucapannya didengar oleh umat Islam. Sekali beliau mengatakan Al-Quran makhluk, semua umat Islam akan mengatakan Al-Quran makhluk. Dan itu akan membahayakan akidah umat. Karena itulah maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu pegang prinsip apapun yang terjadi, meskipun harus dibunuh, dia tetap bertahan tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan kalamullah yang panjang lebar. Nah, insya Allah lain kali kita membahas tentang kalam Allah. Sampun ya? Sampun telas. Makaten menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.